Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang ditulis oleh akun Facebook yang bernama Azzarin Kasigit. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Roncean Bunga Kamboja. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol like video ini dan tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung cerita ini, jangan lupa follow juga akun Twitter penulis yang nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Hari ini kulihat gaweku mengecek tugas sekolah rembulan gadis kecil berusia 8 tahun, anak semata wayangku dan Mas Arkan. Tertulis jelas di sana untuk tugas hari ini adalah membuat roncean bunga. Sayangnya aku bukan seorang pecinta tanaman. Tidak ada tanaman bunga di rumah yang bisa dipetik. Belum terpikirkan olehku ingin membantu membuat tugas yang seperti apa. Aku lanjutkan aktivitas pagi ala ibu rumah tangga. Kuawali pagi ini dengan berbelanja ke pasar, membeli kebutuhan untuk menyiapkan sarapan. Aku berpamitan dengan Mas Arkan yang sedang mencuci mobil di teras depan. "Mas, Ade pergi ke pasar dulu ya," pamitku padanya. "Iya dek, jangan lupa kopi di dapur habis, nanti belikan sekalian ya." Ia menitip pesan belanjaan. Hidupnya memang tidak bisa jauh dari segelas kopi. Begitulah mayoritas laki-laki di planet ini. Untungnya Mas Arkan sudah berhenti merokok sejak 8 tahun lalu. Janjinya kepadaku untuk berhenti merokok ketika dikaruniai buah hati ia tepati. Dia bukan suami romantis yang bisa mengungkapkan cinta dengan barisan kalimat puitis. Dia laki-laki yang mengungkapkan cintanya dengan perbuatan nyata. Cinta dan tanggung jawab itu tidak boleh timpang, harus beriringan. Kubawa motor metik favorit emak-emak masa kini menuju pasar yang tidak jauh dari rumah. Melewati sebuah rumah besar dengan halaman tampak asri, persis di tikungan gang setelah gerbang perumahanku. Aku tidak mengenal pemilik rumah itu. Setauku, rumah itu dikontrakan dan penghuninya berganti-ganti. Melihat bunga kamboja berwarna kuning berguguran di pekarangan rumah besar itu, aku jadi teringat kalungan bunga kamboja untuk menyambut tamu atau wisatawan di Bali. Akhirnya ada gambaran tentang roncean bunga. Tugas sekolah anakku rembulan. Sudah aku bayangkan sepanjang jalan akan meronceh bunga kamboja. Tak sabar memberitahu putriku. Setibanya di rumah, kuletakkan kresek isi belanjaan di dapur. Ku ajak rembulan ke rumah besar itu. Suasana langit hari itu mendung syahdu. Kulihat pekarangan rumah yang asri dan tampak teduh sekali karena selain pohon kamboja juga banyak ditumbuhi pohon-pohon besar seperti pohon mangga, kresen, dan jenis pohon lainnya yang aku tidak tahu namanya. Rumah itu tampak sepi dan pagarnya terbuka. "Mah, kok sepi?" tanya rembulan. "Mungkin belum ada lagi yang mengontrak rumah ini," jawabku. Kulihat tidak ada seorang pun di rumah itu. Kami butuh bunga itu, tapi kami juga tidak tahu harus meminta izin kepada siapa. Kuputuskan memunguti bunga-bunga yang sudah berjatuhan di tanah. Kularang rembulan untuk memetik bunga yang masih segar. Toh sudah jatuh, jadi kupikir tidak ada apa-apa jika tidak meminta izin. Rumah itu besar untuk ukuran rumah hunian di perkotaan, bukan bangunan baru. Cat dinding luar rumah berwarna krem yang memudar menunjukkan sekilas seperti rumah tua. Ditambah kusen pintu dan jendela dari kayu juga sudah tampak lapuk. Setelah kurasa cukup, kuajak rembulan pulang berjalan. Ia riang sesekali berlarian kecil. Kusiapkan alat dan bahan, kuajarkan caranya. Lalu ia melanjutkan sendiri membuat tugas roncean itu. Dan aku melanjutkan memasak di dapur untuk menyiapkan sarapan. Sarapan kali ini tidak perlu terburu-buru karena ini hari Sabtu. Mas Arkan libur kerja. Beberapa selang waktu kemudian ia memanggilku.
"Mah, ini udah selesai," ujarnya. Sambil tersenyum, dia kalungkan bunga itu di lehernya dan berkata, "Bagus ya mah, cantik bunganya." Ku ambil gaweku dan memfoto hasil roncean bunga Kamboja. Sekolah online memaksa emak-emak harus menjadi fotografer dan videografer handal. Foto terkirim dan tugas selesai. Ku gantungkan roncean di kamar mandi yang suhunya lembab, dengan pikiran tidak akan mudah layu. Tidak ada firasat aneh apapun, bahkan tidak berpikir tentang hal menyeramkan yang identik dengan Kamboja adalah bunga yang biasa tumbuh di pemakaman. Tiba sore menjelang maghrib, seperti aku mencium aroma anyir dan busuk. Kutanya Mas Arkan, "Mas, kamu cium bau anyir?" tanyaku. "Enggak itu dek, Mas enggak cium bau apa-apa," jawabnya. Bau anyir lalu berubah menjadi bau kapur barus. Kapur barus yang biasa ditaruh di sudut-sudut dipan, tempat biasa untuk meletakkan jenazah. Aku merasa aneh, kenapa hanya aku sendiri yang mencium bau itu? Ada perasaan merinding, tapi masih belum ada firasat apapun. Waktu menunjukkan pukul 8 malam. Rembulan mengeluh badannya panas. Dia merasa sangat kepanasan. Aku letakkan tanganku di keningnya. Suhu badannya terasa normal saja. Aku menyuruh anakku untuk tidur, tapi dia tetap mengeluh badannya panas. Aku ambil termometer di laci meja kamar untuk mengecek suhu tubuh anakku. Termometer menunjukkan angka 36,7. Aku tambah merasa aneh, kenapa dia kepanasan, tetapi suhu tubuhnya normal. Aku berencana akan membawanya ke dokter esok pagi. Aku kembali ke kamarku dan rembulan terpejam di kamarnya. Entah kenapa aku merasa suhu udara yang panas dan pengap. Kupikir karena mendung tidak segera turun hujan, jadi terasa gerah. Aku dan Mas Arkan tertidur sekitar jam 10 malam. Tiba-tiba, pukul 2 dini hari, ku dengar suara jeritan dari kamar rembulan. "Mama, panas, sakit mah," jerit rembulan dengan suara yang sangat keras. Kami berdua terbangun dengan kaget dan segera menuju ke kamar rembulan. Kulihat dia dengan perasaan cemas. Seakan saraf di tubuh ikut melemah ketika diserang kepanikan seperti ini. Kudapati anak itu memukul kepalanya dan terus berteriak sakit. Plak, plak, plak. Suara pukulan itu teramat keras hingga membuat ngilu hati. "Sakit mah, kepalaku sakit mah, panas mah, panas." Teriakan diiringi tangis. Urat wajahnya nampak jelas dengan rona wajah memerah, menahan kesakitan yang tidak dapat ku mengerti. Putriku menderita di depan netraku. "Nak, kamu kenapa nak?" tanyaku padanya yang terus meraung kesakitan. "Pah, ini kenapa pah?" "UGD pah, ayo bawa ke rumah sakit pah, ayo pah," ujarku pada suamiku. "Tenang mah, kita tidak perlu ke rumah sakit. Ini bukan sakit fisik biasa mah." Mas Arkan memegang lengan rembulan, merapalkan ayat kursi, dan menuntun rembulan berucap istighfar. Terhenyak kami melihat reaksi anak kecil ini. Sontak ia membentak orang tuanya, hal yang tidak pernah sekalipun ia lakukan. Apaan sih? Lagi sakit malah baca doa. Bodoh, tambah sakit tahu. Aduh, panas." Teriaknya dengan tetap memukul-mukul kepalanya sendiri dengan telapak tangannya. Aku mencoba memegang tangannya biar ia tidak tambah melukai dirinya. "Nak, jangan dipukul ya nak, sakit nanti." Aku mencoba menenangkan putriku. Aku sangat mengenal putriku. Sepanjang waktu aku bersamanya. Gadis kecil ini sangat manis dan lembut di kesehariannya. Tidak percaya aku melihat dia menajamkan mata dan membentak kami. Tampak bukan seperti dirinya. Mendengar bentakan dan bicaranya yang semakin ngawur membuat kami semakin bingung dan panik. "Sudah pak, ayo pak siapkan mobil, langsung bawa ke UGD rumah sakit saja," ucapku pada suamiku. "Gak bisa mah, ini gak bisa dibawa ke rumah sakit," sanggah suamiku. Kami berdebat tentang pergi ke rumah sakit. Sudah sempat suamiku menyalakan mobil. Rembulan semakin mengamuk, mengeluarkan suara erangan dengan nada suara lebih berat. Bukan seperti suara anak kecil.
Kami sepakat merasa ada yang tidak beres dengan kejadian ini. Aku coba merenungi setiap rangkaian peristiwa. Tiba-tiba selintas terbayang di dalam benakku pohon Kamboja berkelopak kuning dan putih di rumah kosong itu. Jika ada keperluan dan malam hari harus melewati rumah itu. Walaupun lampu teras selalu menyala di malam hari, tetap saja masih tampak singup atau mengerikan. Suara gesekan daun dan ranting kala disapu angin cukup membuat merinding. Kami urungkan membawa rembulan ke rumah sakit. Aku menyuruh suamiku terus membaca doa yang dia hafal dan memegangi rembulan yang terus mengerang kesakitan dan kepanasan. "Mas, di sini sama rembulan. Aku coba cari bantuan dulu ke depan. Barangkali ada tetangga yang masih terjaga di luar," ucapku. "Iya dek, hati-hati." Setelah mendapat izin suami, aku kemudian berlari ke arah gerbang perumahan yang jaraknya tidak lumayan jauh untuk mencari bantuan. Biasa dini hari, bapak security masih terjaga. Aku merasa sungkan bila harus mengetuk pintu rumah tetangga, membangunkan mereka di malam buta seperti ini. Kutemui Pak Darman di pos jaganya. Syukur beliau juga masih terjaga. Beliau sedang menonton televisi di posnya. Sebenarnya jarak antar pos jaga dan rumah kosong itu tidak terlalu jauh. Pohon mangga di pekarangan samping tampak terlihat jelas dari tempatku berdiri. Siluet hitam membayang di balik rimbunya dedaunan. Aku terpaku sesaat melihat bayangan hitam itu dengan nafas terengah. Karena habis berlari, aku mencoba menenangkan diri. "Pak, tolong pak, carikan kiai atau ustadz sekitar sini," ucapku. "Ada apa bu?" ujar beliau yang tampak bingung mencoba membaca raut wajahku. Dengan keadaan panik, seharusnya aku dapat lancar mengucapkan maksud menemui Pak Darman. Entah kenapa ujung lidahku terasa keluh untuk bergerak. Tadinya kurasakan angin malam berhembus pelan sepanjang jalan. Suara gesekan dedaunan dari pohon di pekarangan milik tetangga mengiringi lariku. Tapi untuk beberapa detik, aku mematung. Suara hembusan angin tidak terdengar lagi. Terasa hening dan sangat aneh. Aku merasa tidak mampu menggerakkan lidah atau badanku saat berhadapan muka dengan Pak Darman. Seperti game dengan tombol pause yang ditekan. Sesaat kemudian Pak Darman menepuk bahuku. Mungkin dalam penglihatan beliau seperti orang yang mendadak melamun. Seketika aku tersentak. Berucap istighfar dengan urat leher kaku dan merinding. Ku sampaikan cepat-cepat masalahku pada beliau. "Tolong pak, tolong anak saya, rembulan pak, berteriak panas dan kesakitan. Bicaranya sudah meracau tidak karuan. Tolong carikan ustadz atau kiai ya pak." Ucapku tergugu menahan tangis. Tidak mungkin tangisku kutumpahkan di depan Pak Darman. Hati ibu mana yang tahan melihat putrinya menderita. "Ada pondok pesantren putri dekat sini bu. Beliau juga setiap sore mengajar TPQ. Namanya Ustadz Fajri. Kebetulan kami bertetangga. Sebentar ya bu, saya pulang dulu. Saya tidak tahu nomor telepon beliau. Ibu tunggu di sini sebentar. Rumah saya hanya di belakang perumahan ini," ucap Pak Darman. Aku menurut saja ucapan Pak Darman. Kutunggu beliau dan Ustadz Fajri di pos jaga. Aku duduk di bangku panjang di depan pos, menghadap langsung pekarangan samping rumah kosong dengan pohon kamboja itu. Siluet hitam yang kulihat tadi membayang di balik rimbunya pohon mangga yang sedang berbuah itu. Kini kuamati dengan betul. Tidak lagi tampak apapun di pekarangan samping itu. Beberapa saat kemudian aku cium wangi aroma bunga kamboja. Padahal tidak ada angin yang berhembus. Kalau memang aroma kamboja yang berada di pekarangan depan itu bisa tercium sampai tempatku duduk, kenapa tidak dari tadi aku mencium aromanya? Ada rasa takut menyeruak, tapi aku tidak boleh menunjukkannya. Aku lafalkan Al-Fatihah dan ayat kursi di dalam hati untuk mengusir rasa takutku. 10 menit kemudian Pak Darman dan Ustadz Fajri datang. Ku sampaikan maaf mengganggu beliau di jam istirahat malam seperti ini. "Bu, saya sudah mendengar kondisi putri ibu dari Pak Darman. Bolehkah ibu mengantar saya ke rumah?" Tutur beliau dengan nada suara yang sangat lembut. Pak Darman mengantar kami sampai ke rumah. Kemudian beliau berpamitan kembali ke pos jaganya karena masih jam kerja yang harus beliau tunaikan
dengan penuh tanggung jawab. Ustadz Fajri mengucapkan salam saat memasuki rumah kami. Kuantar Ustadz langsung ke kamar rembulan. Kondisinya masih bicara meracau dan memukul kepalanya sendiri sembari berteriak sakit dan panas diiringi tangis histeris. Ustadz Fajri meminta izin menunaikan sholat sunat terlebih dahulu, meminta petunjuk dan pertolongan Allah. Pak Ustadz bisa pakai kamar tamu di sebelah sini untuk sholat. Mari saya antar ke dalam buat ambil wudhu, ucap suamiku. Selesai sholat di kamar tamu, Ustadz Fajri kembali masuk ke kamar rembulan. Beliau duduk di depan tepian ranjang. Al-Fatihah sebagai surat pembuka, beliau lantunkan, dilanjutkan membaca Al-Baqarah. Suara beliau melantunkan ayat-ayat Allah sungguh membuat hati langsung bergetar. Pecah sudah suara tangisku. Sungguh merasa kecil dan lemah di hadapan Allah. Rembulan berteriak lebih kencang sampai menegang semua saraf di tubuhnya. Panas, panas, apa-apaan ini? Kalian ini mengganggu saja. Pergi kalian, pergi. Jerit rembulan dengan suara yang terdengar berat dan parau. Ustadz Fajri tetap melantunkan surat Al-Baqarah. Aku melihatnya hanya mampu bersikir. Kulihat suamiku pun sepertinya melakukan hal yang sama. Aku tidak akan mengganggu kalau bukan kalian duluan yang mengganggu. Jerit rembulan dengan ekspresi wajah yang sangat menakutkan. Buang bunga itu. Buang. Putriku berucap dengan menajamkan matanya. Aku yakin suara yang keluar itu bukan rembulan. Sesaat kemudian Ustadz Fajri berucap. Buang bunga itu, Bu. Bakar saja, Bu. Tapi sebelumnya, Ibu dan Bapak ambil wudhu dulu. Lafalkan doa meminta perlindungan Allah, surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, dan Al-Falaq, ucap beliau. Segera kami ambil wudhu dan mengambil roncean bunga yang masih tergantung di kamar mandi. Kami lakukan sesuai arahan Ustadz Fajri. Sesudah melakukan di teras rumah, kami kembali ke kamar rembulan. Ia sudah tergeletak lemah. Energinya seperti sudah habis terkuras, sudah tidak lagi berteriak panas dan sakit. Ustadz Fajri meminta untuk menghapus foto dan video yang kukirimkan untuk tugas sekolah itu. Padahal aku tidak menceritakan tentang bunga itu untuk tugas sekolah. Setelah situasi kembali tenang, beliau meminta segelas air putih. Beliau bacakan doa dan ditiupkan ke dalam gelas berisi air itu. Bu, kalau rembulan sudah bangun, minumkan air putih ini ya, Bu. Insya Allah, jin penunggu pohon kamboja itu tidak akan mengganggu lagi, pesan beliau. Kemudian beliau berpamitan pulang. Tidak lupa memberi nasihat untuk sering bertadarus atau murotal Al-Quran, terutama surah Al-Baqarah. Rumah yang sering dibacakan surat Al-Baqarah atas izin Allah akan terlindungi dari gangguan jin. Suamiku mengantarkan beliau kembali ke rumahnya. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih. Kulihat rembulan tidur di kamarnya. Kupandangi wajahnya, kuusap lembut peluk di kening. Tampak sangat jelas refleksi wajah yang kelelahan. Entah apa yang ia rasakan. Ia sempat berucap sebelum melanjutkan tidur. Mah, adik capek, habis dikejar-kejar setan. Tinggi, besar, warnanya merah, ucapnya lirih. Mendengarnya, aku membayangkan rasa lelah dan takut luar biasa yang didera putriku. Waktu menunjukkan pukul 3 dini hari. Kulanjutkan sholat tahajud di kamar rembulan, hal yang jarang aku lakukan sebelumnya. Malam ini terasa panjang dan melelahkan. Ini teguran untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Pagi menjelang, kubangunkan rembulan untuk sholat subuh seperti biasa. Kulanjutkan aktivitas berbelanja ke pasar untuk menyiapkan sarapan. Di pasar, tidak lupa aku membungkus jajanan dan sarapan. Aku berniat mampir ke pos jaga Pak Darman. Assalamualaikum Pak, ini ada sedikit jajan. Matur suwun sudah dibantu kemarin, ucapku. Waalaikumsalam Bu. Wah kok repot-repot Bu. Kemarin sebenarnya saya lihat Ibu memunguti bunga-bunga kamboja itu. Ingin saya ingatkan, tapi saya urungkan. Takut Ibu tidak percaya dengan yang begituan. Di situ memang ada jin penunggunya Bu. Iya Pak, mungkin kalau dapat tugas sekolah meroncel lagi, lebih baik saya beli di pasar.
atau tukang jual bunga saja Pak, daripada rebutan sama jin, jawabku sambil tertawa kecil. Mencoba mencairkan ketegangan, sudah semalam suntuk kami tegang. Urat-urat di leher pun terasa sakit. Oh ya Pak, nanti sore kalau senggang, tolong antar kami ke rumah Ustadz Fajri ya. Kami ingin bersilaturahmi sebagai ucapan terima kasih, pintaku pada Pak Darman. Pak Darman hanya mengangguk, tanda tidak keberatan. Dan pohon kamboja itu masih tumbuh subur di sana, di rumah kosong itu. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.